Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Oke, kami dari anak buku di Cirebon ingin ingin menanyakan tentang petilasan Nimas Pakungwati yang berada di sini. Seperti apa dan bagaimana? Mangga dijelaskan iya. untuk apa dipotong. Lanjut Lili. Puan, anak cucu kelak di kemudian hari bahwa di desa Cikeduk ini ada salah satu petilasan dari Nimas Pakungwati. Mangga Kang Ade Ya. bisa menunjukkan kepada kami di mana saja letaknya. Enggak, mulai izin ya. Sebelum ini kan kita masuk ya. Nah, ini tempat pos penjagaan ya. Tempat penjagaan itu ada batu untuk nampakin jari atau bila zaman sekarang fingerprint ya. Kalau zaman dulu, zaman sekarang tuh absen. Nah, ini contoh. Jadi dulu mungkin diduga ini posisinya ada batu ada di sini. Saya temukan terpendam. Nah, ini kan ada lubang dua. Dulu tuh sebagai fingerprint untuk absen atau ngecek bahwa ini kita ini utusan Cirebon atau bukan, karena waktu itu memang posisinya daerah Cikeduk itu perbatasan antara Raja Galuh. Waktu itu kan ada terjadi perang Raja Galuh kan, jadi ini sebagai base campnya beliau. Ini adalah pos penjagaan atau istilahnya lunjuk sebelum masuk ke tempatnya Nimas Pakungwati atau Ibu Ratu Pakungwati itu di sini akan ditanyakan itu kita ini keperluannya apa, tujuannya apa, nanti harus wajib sidik jari di sini. Utusan atau bukan nanti akan terlihat di sini. Jadi jika itu bukan utusan ataupun bukan dari Cirebon itu Akan terpental. Terpental karena berbenturan dengan energi. Kayak ada kode etik tersendiri lah Pak itu. Jadi mengetahui mata-mata ya. Mata-mata atau bukannya di situ karena emang di sinilah tempat beliau menyepi. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk gitu. Enggak. Ini pos penjagaan awal pertama. Nah, terus Tunjuk. Maka bisa akan masuk ke area Ibu Ratu sini. Ini ya makam-makam tuanya ya, mungkin sesepuh atau leluhur yang di sini. Karena di sini makamnya tak bertuan, tak bertuan ini. Nah, ini juga karena kita juga hidup zaman itu ya, ini makam pusaka. Makam pusaka. Berbeda dengan makam-makam yang lain, jajarannya dan ini paling tinggi dan gede katanya. gede. Ini infonya tuh katanya makam pusaka ya, dari leluhur kami mengatakan pekakas, makam pekakas gitu. Gitu istilah kalau pekakas. Alat-alat perang lah. Iya. Alat Perang waktu dulu lah. Mungkin kan seorang pemain syuri atau ratu nggak mungkin gak bawa persediaan lah. Seorang ratu ada penjagaan ketat pastinya. Ini satu makam zaman atau makam pekakas. Ya. Kita akan memasuki area utama Nimas Ratu Pakungwati atau di Cikeduk atau di tempat kita sebutnya wujud Nimas Mudra. Nimas Mudra itu dari kata mudra. Mudra itu posisi semedi. Karena di sini tuh tapakan beliau bersemedi, berkhawat lah. Kalau yang di Warujaya itu mungkin rumahnya di Balongwaru itu tempat midangnya. Kalau ini khusus untuk semedi, untuk merefresh pikiran lagi. Makanya dari leluhur kami ini sebutnya Nimas Mudra Pakungwati. Mudra itu posisi tangan bersemedi, nah, itu namanya mudra. Enggak? Ya. Nah, ini ada simbol udang ya. Kembali lagi karena Nimas Pakungwati itu adalah udang perempuan atau rebon perempuan ya, dari Mbahku. Kembali lagi ya, Pangeran Cakrabuana itu adalah pekerjaan utama waktu itu adalah rebon. Rebon ya. Bahkan terasi. terasi. Nah, bahasanya terasi itu pada era itu harganya lebih mahal daripada emas. Sampai-sampai ada insiden perang Raja Galuh dengan Cirebon itu gara-gara nggak ngirim garam sama terasi. Karena apa? Saking pentingnya. Makanya sampai sekarang ya Cirebon itu lambangnya rebon udang ya, atau rebon Pakungwati itu ya, ini simbolnya udang perempuan ya, itu. Nah, kalau di sini makamnya siapa saja? Nah, atau petilasannya? ini petilasan ya, karena saya meneruskan yang sudah ada dari leluhur ya, katanya sini Nimas Mangkuwati.
entah siapa-siapanya. Ya yang ini katanya sih ini Nyimas Liris perempuan, ini ajudannya Ibu Ratu katanya yang ini gitu. Tapi ya wallahu alam bisawab ya, Iya. karena kita hanya meneruskan yang ada, jangan sampai hilang. Iya. Pokoknya 3 tokoh di sini, Nyimas Jadi, Pakungwati sebelum ini berarti ada pugar ya di dipugar renovasi dulunya, ya. ya direnovasi. Dulunya seperti apa loh? Dulunya ini hanya lumut saja, lumut dan paling hanya kayak gini Kang, nih batu. Oh, Awalnya cuma batu satu aja batunya buat ciri. ya, ciri. Karena mungkin dulu orang nyari kayu apa disangkanya tanah kosong, melangkah aja ya. Tadi mitosnya itu ada yang terpental, ada yang kerasukan, terus sampai nggak bisa pulang. Padahal ini kebunnya nggak terlalu luas, dan mitosnya itu yang bisa nyelamat itu harus tukang angon kebo. Jadi pada waktu itu era zamannya buyut saya, akhirnya beliau bersemedi di sini karena dulu buyut saya yang jadi kuncen itu diminta dibikin bentuk makam supaya orang jangan main injak-injak aja. Nah akhirnya buat maisan. Kalau ini kan baru-baru sekarang nih, karena sebanyaknya orang ziarah dan ini memang ini nggak mau dipayunin ya atau nggak mau digendeng ya, nggak mau ditutup lah. nggak mau ditutup. Akhirnya ya kalau hujan kan becek, jadi saya inisiatif dengan izin, sudah izin, alhamdulillah diperbolehkan, tapi harus alasannya batu. Harus kembali ke alam lagi, jangan di plester atau di keramik, jangan, nggak mau gitu. Nah, ini kan pakai batu alam seperti itu. Nah terus ada lagi nggak peninggalan dari Nyimas Pakungwati? Iya, Ada di pojok itu ada batu telapak tangan jari beliau ya, di pojok sana, di sebelah utara. Yang tadi kan fingerprint Ya, untuk fingerprint. apa ya istilahnya, ngecek bahwa kita tuh tulisan dari mana. Kalau ini batu beliau Pakungwati saat itu mungkin sebagai ciri ya. Ini ya kalau ini jadi perempuan. ini kecil ya. Kecil. Kalau kita kan jadi laki-laki gede-gede kan, ini kecil. Ini sudah diukur di koordinat, ternyata arahnya ke Gunung Jati. Nih. Arahnya ke sana. Jadi mungkin arah ya. Tuh. Arah bujur ya, ininya koordinatnya lah. Kalau itu koordinatnya. koordinat di maps itu arahnya ke Gunung Jati. Ya wawalam kan, namanya juga mungkin ada pesan yang tersirat. Iya. Ini batunya batu telapak jari beliau. Ini arahnya ke Gunung Jati. Dan mungkin masih ada lagi peninggalan beliau yang terpendam karena ini dulunya ya kayak gini Kang, ketutup, nggak keurus. Cuman saya dapat pesan dari UAS suruh dipugar, suruh diberesin. Ya alhamdulillah ya ada temuan-temuan keramik itu saya amankan di rumah itu sebagai barang bukti yang ada di rumah ya. Di rumah ya. Ya ini yang bukti yang terpendam yang ada ya ini. Makanya saya kasih kutak keliling ini kata gitu sebagai ciri. Ini ini makam nggak ada yang punya ini. Siapa leluhurnya atau siapa anak cucunya nggak ada ini. Iya. Ya, dikatakan mungkin para praktisinya mungkin alam ya. Karena yang masyarakat di sini ngubur nggak di sini, adanya di sebelah kulon semua. Karena tadi jadi sebelah untuk sana, masyarakat umum sana. Yang masyarakat umum tidak berani jadi yang di sana. Sana iya. Sana. Padahal ini kan masih cukup, cuman ya tadi minta pun angker, ada macannya, ada ininya, ada bingmangnya lah, nggak bisa balik ya karena mungkin lihatnya waktu itu emang ketutup, jadi kayak itu kan kebun-kebun rusuk itu, jadi orang tuh nggak tahu ini ada kuburan. Cuman saya dulu pas membabat alas di sini tuh ya pakai bensin tak bakar, ternyata ya ini yang nggak kebakar area ini tuh. Karomahnya di situ. Jadi itu aja ya kan Ya, ini jadi termasuk nanti yang keramik ya. Keramik peninggalan yang ya ditemukan di sini, Iya. menggeletak tadinya kemarin tidak ada. Iya. Besoknya tuh dia ya wawalam ya nongol gitu. Sampai saya tuh bingung, ini buat apa? Cuman mungkin orang tua ngasih tahu ini saya ada di sini peninggalannya. Karena ini kan kembali lagi bukan jasad beliau, mungkin tapakan. Iya, iya. Tapakan beliau pernah Tapakannya.
Mudra atau perjalanan Nyepi, perjalanan beliau saat keluar dari keraton. Iya. Waktu itu kedatangan Putri Ongpin, mungkin ini seorang wanita di Wayu atau di Madu kan ada rasa keselnya. Iya, cuma hebatnya Ibu Ratu Pakungwati itu keluar dari keraton tuh bukan marah-marah, bukan. Jadi dia malah membantu syiarnya Sunan Gunung Jati, akhirnya menyebarkan agama Islam, membantu Sunan Gunung Jati di wilayah selatan Cirebon, tepatnya di desa Cikeduk. Alhamdulillah Cikeduk ketapakan Ibu Ratu Pakungwati gitu. Yang saya terima info dari leluhur saya seperti itu. Jadi Nimas Pakungwati saat itu pundung, keduhung, mengkel, nyesel, priben lah, campur aduk, larinya ke sini, nyepinya di sini. Kalau tempat kayak singgah-singgah lainnya mungkin banyak, cuman saya ketahui dari leluhur saya itu tempat nyepinya beliau di sini, makanya disebut Nimas Mudra. Yang artinya tempat menyepi. Kalau mudra itu mungkin dalam dunia tari atau di dunia semedi itu mudranya begini. Mudra yang sama. Posisi beliau di sini untuk menenangkan pikiran, meditasi. Karena kembali lagi beliau tuh putrinya Bahu Cakrabuana, seorang pendiri Cirebon, seperti itu. Begitu kan? Oke. Tuh di pada ini dikit. Kene beda nggak? Begini ya. Nah, penutup. Ini gampang aslinya di sana. Mas Awit. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Kang Ade Sama-sama. atas waktunya dan penjelasannya tentang sejarah Suami yang ada di sini. Semoga bermanfaat untuk khususnya warga Cirebon, bahwa banyak sejarah di Cirebon dan satu perlu dilestarikan, artinya dihormati ya, dijaga, dan juga buat anak cucu bahwa cobalah pelajari sejarah bahwa kita orang Cirebon ini punya banyak sejarah yang harus dipelajari dan dipanuti, artinya sebagai bimbingan kelak ya. Iya. Jangan sampai purna dan khususnya anak muda itu mengetahui bahwa sejarah-sejarah yang ada di Cirebon. Oke, terima kasih Ngade. Oke, Waktunya. sama-sama. Jangan kemana-mana, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon. Tetap di Anak Putu Buyut Cirebon.